Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aduh, maaf. Sudah jam 4 nih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang udah bergabung? Oh, masih ada Mbak Vita yang masih OTW ya, Mbak Ria ya? Oke, baik. Saya mulai duluan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman Kifaga udah ada yang bergabung, ada Mbak Ria, Teh Dini, Teh Kiran, juga Mbak Aska. Terima kasih ya Mbak Aska, selamat datang di tempat kami. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih atas undangannya nih Mbak Evita dan teman-teman. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara Coffee for Change, sebuah acara yang kami buat sengaja untuk mengambil hikmah dan ilmu buat dari teman-teman di luar tim kami ya. Yang kali ini alhamdulillah Mbak Aska yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Baik Mbak Aska, karena kita ini nggak ada konsep-konsepan ya Mbak ya, seperti yang sudah saya ngobrol aja. Aku udah nyiapin kopinya nih Mbak Evita karena katanya coffee for change. Iya. Jadi Kopi apa nih Mbak? Kalau boleh tahu. kopi instan aja, kopi instan. Mbak Ria nyiapin apa nih Mbak Ria? Kalau saya sih nyiapin kopi apa ya? Kopi susu kali ya, karena lebih suka susu daripada kopi sebenarnya. Baik, ini ada Teh Kiran lagi di jalan ya Teh ya, Mak. Ya, maaf ini mendadak pindah jadwal kontrolnya. Oh ya Allah, kontrol apa Mbak Kiran? Ini saya lagi hamil 38 week Mbak, udah mau 39 jadi mulai intens. Semoga lancar-lancar, lahir sehat, semangat, sempurna ibu dan bayinya, insya Allah. Iya. Saya juga sambil ngopi nih, melipir dulu di pinggir jalan. Iya, kita ngopi-ngopi dulu. Mbak Aska, ini sebelumnya saya serahkan ke Teh Kiran dulu ya Teh ya, mungkin untuk perkenalan Kifaga, mungkin mangga Teh Kiran. Iya, terima kasih Mbak Evita, Masya Allah. Ini kami terharu sekali Mbak Aska jauh-jauh gitu ya, dari Turki bersedia buat sharing. Dengan senang hati. Iya, awalnya itu kami sempat pesimis loh Mbak. Pesimisnya itu ini mau nggak ya dari Mungilmu diajak sharing gitu ya sama Kifaga gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Di tengah kesibukan Mbak Aska yang luar biasa, alhamdulillah Mbak Aska bersedia meluangkan waktunya buat hadir di sore hari ini. Gitu. Terima kasih banyak Mbak. Ya sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Kiran Angel Semara. Di sini saya diamanahi sebagai leader tim. Jadi kalau ditanya Kifaga itu apa, alhamdulillah kami sudah bergabung dari tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu sebenarnya kita ada bersepuluh Mbak. Jadi satu tim di perkuliahan Bunda Produktif, Ibu Profesional, gitu ya, profesional. Terus selama 6 bulan ya, 6 bulan project bareng, kita bikin karya, alhamdulillah ada karya card game rasa kita, mungkin udah sempat diceritakan ya sama Mbak Evita. Nah, alhamdulillah di awal tahun 2020, akhir tahun 2021 itu kita ada perombakan tim Mbak. Jadi beberapa tim yang lain itu memilih untuk mengambil concern yang berbeda gitu ya di level perkuliahan selanjutnya. Dan kami bertahan 4 orang dari 10 itu. Alhamdulillah di akhir tahun 2021 bergabung juga Mbak Ria nih. Mbak Ria ini sebenarnya tim baru di Kifaga. Tapi Masya Allah Mbak, alhamdulillah melengkapi kami gitu ya. Kami yang jarang ngotak-ngatik medsos gini, Mbak Ria bergabung itu kayak berasa ada angin segar gitu ya, yang bisa bantuin ngelola medsos gitu ya di Kifaga gitu ya. Nah alhamdulillah kemarin kami baru launching produk baru. Ini kolaborasi sama karyanya Mbak Vita ya. Mbak Vita alhamdulillah sudah bergabung. Nah, Mbak Vita ini dulu sempat bikinan buat anaknya gitu ya, yang kemudian kita kolaborasikan untuk kita promosikan bareng-bareng, namanya aktivitas box Idul Adha ya.
Kayak gitu Mbak. Nah ini sekilas tentang Kifaga gitu ya. Nah alhamdulillah kalau kami sendiri concernnya itu pengen mengedukasi keluarga-keluarga Indonesia, menghasilkan karya yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga Indonesia, terutamanya buat membangun bonding dalam keluarganya gitu Mbak ya. Nah sesi sharing kali ini harapan kami sih sebenarnya kami pengen belajar banget nih Mbak dari Mungilmu. Kita pengen ngulik-ngulik kira-kira gimana ya kami ini yang pemula ini bisa belajar untuk mengelola tim, mengelola karya gitu ya, supaya karya kami tuh nggak cuma 1-2 karya doang berhenti gitu. Harapan kami tuh mimpinya besar Mbak. Pengennya tuh kita punya karya yang terus berkelanjutan, terus kita nggak bosen gitu ya ngehasilin karya tuh udah kayak santapan sehari-hari gitu. Pengennya seperti itu Mbak ke depannya. Cuman memang buat kami yang pemula ini masih agak berat-berat melangkah gitu ya Mbak ya. Kadang habis beres satu karya tuh kayak aduh capek gitu ya. Aduh udah punya karya tapi gimana cara supaya karya itu tuh bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya, orang banyak. Nah ini sebenarnya masih PR banget gitu ya buat kami di Kifaga. Nah mudah-mudahan di sesi sharing bareng Mbak Aska sore hari ini kami bisa berburu banyak pengalaman, ilmu, insight gitu ya dari Mbak Aska dan tim dari Mungilmu gitu ya, supaya kami juga bisa berkomitmen untuk konsisten berkarya gitu ya, sustainable, membagi impact yang luar biasa untuk sekitar. Itu mungkin ya Mbak Aska, Mbak Evita dari saya. Selanjutnya nanti ngobrol santai aja sambil ngopi ya Mbak. Ya, assalamualaikum Mbak Aska. Waalaikumsalam Mbak Kiran. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Kiran, meskipun masih di jalan ya, masih tetap semangat nih. Baik, untuk permulaan nih, gimana kalau kita ini aja dulu, dengerin pengalaman-pengalaman dari Mbak Aska dulu kali ya. Kita kan udah penasaran nih, di balik layar nih Mbak. Pengen ngulik gitu Mbak. gimana. Kita lupa belum dikenalkan ya teman-teman yang lain. Oh Masya Allah, iya benar. Coba kenalkan dulu aja biar nanti kenalan dulu. Mangga silahkan dari saya Evita Indah Karina yang di sini diamanahi sebagai manajemen program yang sukanya bikin-bikin acara gitu kali ya Teh Kiran ya. Padahal kita mah masih merangkak Mbak Aska, masih menebak-nebak apa gitu ya yang harus kita lakuin gitu ya. Alhamdulillah sih dengan tim yang solid ini insya Allah bisa bertahan ya Mbak Aska ya, mohon doanya. Lalu di sini ada lagi Teh Kiran tadi ya sebagai leadernya, lalu ada Mbak Ria ini sebagai manajer komunikasi yang bagian ngurusin sosmednya juga, websitenya Kifaga gitu Mbak Ria. Say hello dulu Mbak Ria. Oh Mbak Ria berarti manggilin tadi Mbak Nia. Mbak Ria salam kenal. Salam kenal Mbak. Ini domisilinya semua di mana Mbak Evita? Beda-beda atau gimana? Ya, kami beda-beda Mbak. Ada Teh Kiran itu ada di Bandung bersama nanti dengan Teh Dini. Kalau saya di Bojonegoro, Jawa Timur kebetulan saat ini. Lalu Mbak Ria itu di mana Mbak? Lebih enak kayaknya sambil ngobrol sendiri ya, karena kan kita santai ya Mbak. Iya nggak apa-apa ya, kita sambil ikutan ramai. Kalau sekarang ini saya ada di Taiwan Mbak. Kayaknya akhir tahun sih pulang Indo. Oh, Masya Allah. Pernah kenal sama Mbak Silmina Ulfa nggak ya di Taiwan? Silmina Ulfa. Enggak kayaknya sih Mbak. Oh, gede sih ya Taiwannya. Soalnya temen aku udah berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya di Taiwan. Oke, nggak apa-apa. Deh. Karena saya tinggalnya di desa Mbak. Oh, Taiwan ada bagian desanya juga berarti ya. Oke, terima kasih. Berarti udah kenal sama Mbak Teh Kiran, Teh Evita, Teh Ria. Selanjutnya berarti Mbak Dini sama Mbak. Ada Teh Dini di sini sebagai bendahara ya, insya Allah ya Teh ya. Nanti yang mengurusi keuangannya Kifaga nih. Halo Teh Dini, mangga Teh. Ya, salam kenal Mbak Aska. Saya Dini dari Bandung, Mbak. Bareng sama Teh Kiran. Berarti ini rata-rata ibu-ibu muda berarti ya?
ibu pembaharu itu ya dari apa Institut Ibu Profesional itu ya. Suaranya gangguan kah? Sorry, aku tadi tuh lagi ada join apa psikotes, terus ternyata waktunya habis, alarmnya serem amat sampai kaget sendiri. Udah. Masya Allah disambi ya Mbak Aska ya. Enggak, jadi apa ya, besok itu ada presentasi. Nah, terus lucunya itu ada psikotes dulu sebelum presentasi. Jadi tadi lagi ngecek aja gitu kayak apa sih emang gitu, tapi bukan mau ngerjain sekarang. Oke, alhamdulillah tadi udah sama Teh Dini, berarti tinggal Teh Vita. Sekarang ya yang terakhir ada Mbak Vita. Ini beliau dari Malang. Wow, dari Malang, Masya Allah. Sebagai apa Mbak Vita? Silahkan. Waalaikumsalam. Salam kenal, Masya Allah sih senang banget bisa dapat kesempatan ngobrol langsung nih sama Mbak Aska. Perkenalkan saya Vita, sekarang domisilinya di Malang. Terus apa lagi ya? Mohon maaf tadi agak terlambat berapa nih 1-2 menit soalnya tadi baru datang. Iya, jadi kayak terusan jadwal nganterin anak sampai jam 3, terus persiapan ternyata udah mau masuk si yang bayi BAB, jadi langsung mandiin bersihin dulu. Gak apa-apa, udah biasa. Dilema mama ya. Udah paham. Aduh, udah deg-degan ini mah telat tidur. Gitu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih perkenalannya semuanya. Salam kenal. Oh iya, Mbak Vita ini sebagai konten kreator juga Mbak di sini yang suka banyak idenya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Boleh kita langsung aja ya untuk menghemat waktu karena kita udah penasaran nih, pengen tahu gitu awal mulanya Mbak Aska memulai karya ini bagaimana dengan mengilmu. Monggo Mbak dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya kalau aku nggak tahu kenapa serak-serak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Evita, Mbak Vita. Ini agak ketukar-tukar nih, satu Mbak Vita, kemudian Mbak Ria, Mbak Dini, ini yang dari Bandung Teteh ya, Teh Dini, Teh Kiran. Sisanya, dan mungkin ada lagi nanti yang mendengarkan rekaman kali ya, kalau dari tim Kifaga ada yang belum hadir. Alhamdulillah, senang sekali bisa sharing, ngobrol, makanya tadi beneran bikin kopi, karena katanya coffee for change. Jadi seadanya kopi instan aja aku kasih es karena di sini lagi summer, lagi musim panas. Jadi pakai es karena ini lagi musimnya tuh agak berubah ya. Maksudnya kemarin winternya itu lama banget, long winter ya. Jadi kalau ada yang suka baca novelnya Laura Ingalls Wilder itu ada judul novel yang long winter, itu bacaan saya waktu kecil. Bisa beberapa kali baca kayaknya. Dan waktu itu tuh masih heran gitu, kok winter bisa sekian lama gitu, sampai akhirnya kan orang-orang kehabisan perbekalan segala macam ya, ternyata benar gitu mengalami juga sampai Maret tuh masih dingin gitu, masih sempat minus suhunya dari mulai November udah dingin gitu ya, berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah semua sehat-sehat dan semoga teteh-teteh mbak-mbak di sini sehat-sehat semua, insya Allah. Sebenarnya saya nih tidak bermaksud menggarami lautan karena Masya Allah dari semangat-semangatnya, dari program-programnya Kifaga, dari apalagi yang sudah didapatkan dari Ibu Pembaharu, dan yang kalau saya tidak salah Ibu Pembaharu itu sebenarnya udah tahapan kesekian ya dari matrikulasi, dari apa gitu ya, terus sampai Ibu Pembaharu itu Masya Allah. Jadi judulnya pas banget sebenarnya, membangun karya bermanfaat berawal dari lurusnya niat, itu Masya Allah sesuai sekali gitu, karena memang gimana ya, api semangat gitu ya, visi yang ada
diri kita itulah yang kemudian menjadi bara api, yang menjadi penyemangat untuk nanti kemudian suatu kegiatan, kebaikan itu bisa menjadi sustainable seperti yang disampaikan Teh Kiran tadi ya, bagaimana sih kemudian menjadi sustainable gitu ya. Apa namanya? Saya ini sebenarnya kuliahnya juga agak jauh dari kegiatan Mungilmu gitu ya. Jadi sebenarnya karena visi inilah, karena niat inilah yang kemudian masih terus berusaha menjalankan dengan sekarang timnya ada lebih dari 60 orang, tim dan tutor ya, manajemen juga, kemudian semua lebih dari 6 dan itulah yang kemudian bara api itu yang terus dijaga apa namanya, disampaikan kepada seluruh tim, kepada semua yang terlibat gitu ya. Karena ya begitu gitu, semua ini karya bermanfaat itu awalnya lurus dari niat dan bagaimana kemudian kita mendeliver sebagai tim intinya nih dari Kifaga misalnya, kemudian kan nanti insya Allah tim akan terus berlanjut. Bahkan menjaga tim intinya itu sendiri juga perlu suatu bara api ini ya untuk kemudian terus ini. Ini suara aku tadi udah izin sama Mbak Ria nggak pakai mikrofon, nggak apa-apa ya Mbak Evita? Apakah cukup jelas atau perlu diperkeras suaraku? Jelas Cukup, banget nggak apa-apa ini, Mbak. segini, oke. Alhamdulillah. Nah jadi saat ini insya Allah sebentar lagi lulus ya mudah-mudahan, sedang menjadi kandidat doktor di bidang hubungan internasional sebenarnya, jadi agak jauh dari dunia Mungilmu dan apa namanya spesialisasinya bahkan Timur Tengah gitu, jadi Middle East Studies dengan segala dinamikanya Timur Tengah gitu ya, dari mulai konflik-konflik yang terjadi, dari mulai perang-perang, dari mulai penjajahan yang ada segala macam gitu ya. Dan saya merasakan adalah bahwa menjadi seseorang yang terus belajar, menjadi apa ya, namanya kita ini adalah selalu penting berada di posisi belajar dan mengajar gitu. Jadi apa yang ilmu yang sudah kita dapat itu adalah sebuah amanah untuk kita sampaikan kembali, tapi di satu sisi kita perlu terus menjaga semangat belajar itu gitu. Jadi makanya memang meneruskan kembali studi ini meskipun agak berbeda ya, S1 saya itu sebenarnya manajemen, ya S1 manajemen jadi Bachelor of Economics gitu ya, kemudian berlanjutnya ke arah hubungan internasional, dan seringkali saya merasa berada di posisi paling nggak tahu apa-apa gitu ya, jadi seperti misalnya kalau di Turki itu untuk menjadi PhD itu harus lulus dulu PhD qualifying exam namanya. Itu ujian yang paling susah gitu ya. Jadi hanya diberi kesempatan 2 kali. Hanya diberi kesempatan 2 kali dan apa namanya? Kalau nggak lulus ya udah DO gitu. Nah, alhamdulillah kemudian dari 6 orang kemarin yang mengambil ujian itu ada 2 orang yang lulus, satu yang udah mengambil untuk kedua kalinya di antara 4 yang lain, jadi 3 DO, dan satu alhamdulillah saya untuk pertama kali mengambil dan langsung lulus gitu, padahal ini bukan bidang saya gitu ya, jadi benar-benar belajar sungguh-sungguh gitu ya waktu itu, dengan kesibukan ya tadi ya menjadi CEO di Mungilmu dengan amanahnya tetap harus menjalankan untuk teman-teman tim, terus kemudian ada 2 anak gitu ya. Alhamdulillah kemudian Allah izinkan lulus dan itu benar-benar suatu momen yang mengharukan juga gitu. Nah, tadi jadi kembali bagaimana kemudian bisa terus menjaga niat itu gitu ya, visi itu di tengah semua pasti apalagi Mbak Kiran tadi lagi hamil, terus kemudian masih banyak yang bayi, tadi dia punya anak-anak sekolah, punya banyak kesibukan-kesibukan lain gitu. Nah, tapi memang kembali lagi kepada fitrah kita diciptakan ya sebagai khalifah fil ard gitu, dengan kemudian hidup ini tuh sebentar gitu ya, hidup ini sebentar, kita mau menyisakan apa gitu di dunia ini yang kemudian ya kita tahu amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh mendoakan gitu. Nah kemudian dari sinilah amal jariah kita tuh apa gitu ya. Nah di Mungilmu itu tuh sebenarnya hadir, memang saya sejak kuliah
itu sudah melakukan pengajaran gratis untuk anak-anak sekitar gitu, anak-anak pedagang asongan gitu ya. Jadi waktu itu ya belum ada apa-apa gitu, jadi belum nikah juga, belum apa gitu ya, tapi memang sudah membuat sendiri. Terus anak-anak itu sering saya ajak belajar, ini sampai akhirnya ada mencarikan beasiswa segala macam. Dan itu saya merasa dari obrolan-obrolan itu adalah anak-anak Indonesia ini masih belum berani bercita-cita gitu ya. Jadi ketika misalnya dia tahu bapak dan kakeknya itu supir angkot, maka dia ketika ditanya cita-citanya mau jadi supir angkot juga seperti bapaknya gitu ya. Ya itulah gitu, bahwa ternyata sebenarnya cita-cita dari suatu bangsa itu refleksi gitu ya. Jadi dulu ketika zaman masih berada di bawah penjajahan kolonialisme gitu ya, cita-cita itu nggak bukan merupakan hal yang wajar gitu, karena contohnya nih, yang bisa sekolah aja kan hanya bangsawan-bangsawan gitu kan ya. Nah akhirnya kemudian yang berani bercita-cita seperti itu. Kemudian ketika mulai masa kemerdekaan, mulai berani bercita-cita. Ketika Orde Baru mulai ada yang banyak yang ingin menjadi TNI gitu ya, menjadi ABRI segala macam. Dan sekarang eranya berubah. Coba aja anak-anak sekarang ditanya, banyak yang mau menjadi YouTuber gitu, banyak yang mau menjadi influencer gitu ya. Maaf saya close WhatsApp. Jadi cita-cita itu refleksi bangsa gitu. Dan ternyata berdasarkan survei dari Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KP3A, mengatakan bahwa lebih dari 50% anak ya itu mengalami krisis kepercayaan diri, dan lebih banyaknya lagi dominasinya itu adalah perempuan, anak perempuan. Jadi mengalami kepercayaan diri. Makanya sering kita melihat ketika di sekolah mungkin ya, ketika siapa yang mau bertanya maka langsung diam-diam gitu ya, nggak berani menunjuk tangan segala macam. Nah akhirnya krisis kepercayaan diri, inferiority complex, itu sebenarnya suatu mental bangsa yang kemudian perlu kita ikut turut berperan gitu ya, bahwa ini. Dan disitulah kemudian cita-cita besarnya Mungilmu yang berusaha saya deliver ke semua gitu ya. Jadi dari dulu terus kemudian membuat seperti di Kifaga juga, awalnya Mungilmu itu buat juga mainan-mainan edukasi, terus kemudian saya menulis buku, kemudian mulai membuat kurikulum, membuat pengajaran-pengajaran, konsultasi-konsultasi, kemudian mulai bergerak ke sekolah-sekolah, ke institusi gitu ya, sampai akhirnya saat ini ada lebih dari 40.000 murid di Mungilmu, dengan kemudian kolaborasi mungkin lebih dari 100 dengan sekolah, dengan perusahaan-perusahaan gitu, dan jenis kolaborasinya agak memang beragam gitu. Jadi ada yang misalnya nama Mungilmu ini tidak terlihat, tapi sebenarnya brand itu ada yang mengolahnya itu Mungilmu gitu, jadi di belakangnya gitu untuk brand, karena mereka butuh sudut pandang tim kreatif yang paham dunia anak gitu ya, karena mereka menargetnya, dan itu biasanya Mungilmu di brief dulu gitu. Jadi target kita kalangan menengah ke bawah gitu, misalnya living measurement statistiknya level berapa gitu, terus kemudian seperti apa goalsnya, seperti itu. Jadi kurang lebih Mungilmu hadirnya itu seperti itu, dari keresahan terhadap ini bagaimana nih anak-anak Indonesia gitu. Coba deh kalau misalnya menurut Mbak Evita, Mbak Dini, Mbak Kiran, Mbak Vita, Mbak Ria ya. Jadi sebenarnya bahkan bercita-cita itu masih privilege-nya orang kota gitu. Jadi kalau kita memang selama ini masih bermainnya di daerah anak-anak kota gitu ya, atau yang biasa terpapar dengan internet gitu ya, mungkin biasa aja gitu mendengar kamu cita-citanya apa, mau punya apa, itu seperti itu biasa. Tapi kemudian kami pernah juga berdiskusi dengan pakar sosiologi, dan dia mengatakan seperti itu gitu, bahwa sedihnya gitu ya, bahwa bermimpi ini masih menjadi privilege-nya orang kota, anak kota gitu. Jadi makanya kemudian di Mungilmu bekerja sama juga dengan LSM
dengan LSM misalnya terakhir kami bekerja sama dengan Yayasan Mulia Nusantara, itu anak-anak di Menarbu, Papua Barat gitu. Jadi mereka bisa kita provide kelas-kelas join gitu ya, dengan kemudian disediakan layar besar gitu. Itu menarik sekali gitu, bahwa anak-anak Papua ini bisa berkenalan gitu, terus anak-anak di Jakarta dan lain-lain bisa berkenalan dengan anak-anak di Papua gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya saya mengambil sudut pandang hubungan internasional yang sedang saya pelajari, situasi geopolitiknya Indonesia itu sangat menarik gitu. Potensinya luar biasa besar. Indonesia itu besar sekali. Jadi kenapa Indonesia nampak kecil itu sebenarnya karena distorsi peta. Jadi namanya bumi itu bulat, ketika di spread menjadi persegi panjang, akhirnya ada negara-negara yang terlihat lebih besar dari seharusnya, dan ada yang jadi tampak lebih kecil dari seharusnya. Indonesia itu tampak lebih kecil dari seharusnya. Padahal Indonesia itu besar, populasinya luar biasa banyak, potensinya sangat besar gitu ya. Kita kurang apa sih sumber daya gitu ya. Terus kemudian manusia itu merupakan human capital gitu ya, permodalan yang tinggi. Jalurnya sangat strategis, jalur laut, makanya sedang diincar juga kan, makanya oleh obor ya, One Belt One Road-nya China. Cina itu kan punya, sekarang membuat modern Silk Road, jalur sutra modern. Jadi dia ada yang lewat darat, ada yang lewat laut. Dan Indonesia itu sangat strategis gitu. Jadi ya kita perlulah membaca gitu, bahwa bagaimana kemudian para superpower yang ada di dunia ini bergerak gitu ya, dari Amerika, dari Cina, dan kemudian bagaimana mereka bermain di Indonesia gitu ya. Ini sebenarnya banyak elaborasinya, tapi kita bicara di Indonesia kan. Nah, Indonesia nih dengan potensi yang sebegitu besar, maka amanah kita ini banyak banget gitu. Amanahnya itu luar biasa gitu. Jadi penting untuk ibu-ibu ya, apalagi di Kifaga seperti ini. Jadi saya selalu dengan senang hati gitu ada acara sharing seperti ini. Kayak misalnya di Turki ini saya sering diundang pengajian ibu-ibu gelin istilahnya. Ibu-ibu gelin itu adalah orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki ya, dengan orang Turki, jadi disebutnya gelin. Sebenarnya gelin itu bahasa Turki artinya menantu gitu, cuma jadi istilah aja gitu, bahwa ibu gelin udah pasti berarti dia menantu Indonesia yang menikah dengan orang laki-laki Turki gitu. Tapi juga saya sharing dengan ibu-ibu dewan Dharma Wanitanya KBRI gitu ya. Jadi maksudnya yang memang pejabat-pejabat gitu ya. Jadi dengan siapapun gitu saya dengan senang hati gitu, karena ya penting untuk selalu punya dengan mahasiswa juga saya sharing gitu ya. Penting untuk kita punya lingkungan yang saling menguatkan, saling terus berbagi gitu ya. Dengan juga penting punya Teh Lia siapa ya? Teh Lia dari yang di KBRI juga Mbak. Saya lupa namanya. Oh, KBRI, Masya Allah. KBRI Ankara ya, ya alhamdulillah, jadi beberapa kali mengisi juga di KBRI. Penting untuk memiliki visi global gitu, jadi bahwa kita nih tahu gitu arah peradaban tuh kemana gitu, terus kemudian peran kita dalam peradaban itu seperti apa gitu. Jadi kita ini sedang tidak bicara jangka pendek gitu, bahwa peradaban itu sesuatu yang memang butuh jangka panjang. Makanya kan Bu Septi ya, di Ibu Pembaharu Institut Ibu Profesional selalu bicara tentang peradaban. Peradaban itu berarti memang sudah memiliki visi global, dan itu ingin dibangkitkan gitu di ibu-ibu lainnya gitu ya. Jadi sesuatu yang tadi dari hal kecil gitu ya terbangkitkan, bahwa ternyata anak-anak Indonesia tidak berani bercita-cita gitu ya, tidak berani bermimpi, terus kemudian bergerak melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk menjadikan hal-hal ini bermanfaat, bahwa hidup kita ini harus bermanfaat. Tapi di satu sisi juga kita paham gitu bahwa peran perempuan, peran wanita itu di peradaban itu luar biasa besar gitu. Karena Islam itu kan sebenarnya pernah menjadi
pusat peradaban terbesar gitu ya. Bahkan ketika misalnya di Turki ini yang menjadi saksi gitu bahwa betapa luasnya dulu kekhalifahan Utsmaniyah gitu ya sebelum kemudian terbagi-bagi gitu. Jadi visi besar ini seperti apa sih kemudian kita berusaha menjadi pemain peran dari yang sesuatu visi besar yang sedang kita siapkan. Dan apa pentingnya hal seperti ini? Jadi kalau kita sudah punya visi yang sangat besar, yang bahkan kita itu bergetar kalau mendengarnya atau memikirkannya sampai kayak mikir, apa iya mungkin gitu loh, maksudnya apa saya bermimpi terlalu tinggi, masa iya saya ibu rumah tangga di rumah tapi bicaranya peradaban gitu, bicaranya visi global, kemudian bicara geopolitik, potensi geopolitik Indonesia segala macam, atau visinya SGD-nya PBB gitu ya, tentang ada 10 poin yang mana yang kita ada 14 poin yang mana yang kita target segala macam. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi ketika kita bicara visi-visi besar itu kita tanamkan, maka akhirnya ketika kita berjalan, apapun hal-hal yang kita alami itu jadi seolah seperti kerikil gitu. Dan itu menjadi penguat yang luar biasa gitu, karena bayangkan kalau kita tidak punya visi besar, maka akan sangat mudah kita itu breakdown gitu ya. Jadi akan dikit-dikit, bukannya ini masalah tentang bicara mental health ya, tentu mental health harus dijaga, kita perlu punya porsi-porsi yang kuat, tapi ketahanan dalam diri kita itu akan lebih kuat gitu. Jadi ketika mengalami masalah-masalah gitu, kok contoh misalnya ya, kalau misalnya lagi di Kifaga, kok kita bikin program ini kurang banyak nih atensinya, atau produk ini kurang disambut gitu, nggak masalah gitu. Ingat-ingat lagi balik visi besar kita bersama-sama nih apa sih gitu. Jadi kemudian, oh iya nggak apa-apa gitu. Dan apa yang kemudian kembali lagi misalnya seperti Mungilmu gitu ya, karena misalnya kita lagi bicaranya, lagi diskusi banyak tentang Mungilmu, apa yang terlihat itu sebenarnya puncak gunung es aja gitu. Yang proposal yang ditolak jauh lebih banyak gitu ya. Misalnya yang bekerja bersama dengan perusahaan apa gitu, karena misalnya mereka pengajuan proses untuk bisa bekerja sama dengan misalnya perusahaan multinational companies atau national institution itu tuh panjang banget. Dan dari brief awal bisa sampai tahap udah proposal kayaknya udah lengkap segala macam, tiba-tiba nggak jadi, itu sering gitu ya. Tapi ya nggak masalah gitu, bahwa kemudian kan toh ide-ide itu adalah ide punya kita yang bisa kita kemudian aplikasikan tempat lain. Atau misalnya Mungilmu kemarin tuh mendapat hibah penghargaan dari Hyundai atau Hyundai ngomongnya ya, Hyundai Startup Challenge sebagai startup favorit tahun 2021, mendapatkan hibah berapa ya? Ya 175 juta atau berapa gitu ya. Itu salah satu aja gitu. Kemudian Mungilmu pernah ikut juga dari British Embassy, dari French Embassy, dari mana-mana lagi gitu ya, dari Singapura, dari apa. Tapi yang ditolak jauh lebih banyak juga gitu. Jadi bahkan sampai akhirnya kadang-kadang tim Mungilmu tuh misalnya ya dapat email lagi, unfortunately we cannot accept your application bla 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 gitu. Kita tim udah kayak biasa aja gitu, ya alhamdulillah ala kulli hal gitu, kayak misalnya yang penting sudah berusaha gitu, nanti there will be next time gitu. Jadi alhamdulillahnya ketahanan seperti itu tuh sudah terbentuk gitu di tim Mungilmu gitu, di tim intinya ya terutama. Jadi kita tuh terus aja maju gitu loh, nggak masalah gitu, karena kita tahu yang lagi kita perjuangkan ini adalah mimpinya anak Indonesia, supaya jangan sampai lagi kita denger ada anak Indonesia itu merasa rendah diri, merasa aku mah apa katanya remahan rengginang di kaleng kongguan katanya ya. Padahal rengginang kan enak ya. Kalau yang doyannya rengginang malah bersyukur begitu dibuka, oh alhamdulillah malah rengginang gitu kan. Nah jadi visi besar itulah ya yang kemudian penting dari tim Kifaga untuk mendefine gitu. Jadi tadi sih sebenarnya sudah ya dari videonya, terus dari cerita-ceritanya itu perlu rutin gitu di ini. Jadi kalau misalnya Mungilmu itu kan internal meeting itu seminggu sekali ya, ada internal meeting, dan kebetulan sama nih sama Kifaga kami remote working juga.
Jadi kantor itu sebenarnya ada di Depok dan di Bekasi, tapi karena kebetulan sayanya aja ada di Turki gitu ya, jadi apa namanya, headquarter kita nyebutnya ya, markas gitu. Itu biasanya kalau misalnya lagi ada kebutuhan untuk kayak kemarin itu sebuah perusahaan mau mengadakan program liburan selama 5 pekan untuk 900 anak. Jadi memilih 72 kelas gitu ya. Jadi, nah itu mereka minta semua anak dapat kit. Jadi mereka tuh nggak mau orang tua itu, makanya ini kan Kifaga juga nyiapin kit ya. Peluangnya itu insya Allah masih sangat besar gitu. Jadi mereka nggak mau orang tua tuh repot lagi gitu. Jadi karena ini fasilitas untuk orang tua karyawan ya. Jadi semua itu udah harus ada di situ. Dari mulai kertas HVS sekalipun harus ada gitu. Printable semua udah ada gitu. Nah itu baru tuh markas dipakai gitu ya. Kemudian bahkan sampai cari tenaga tambahan seperti itu. Nah tapi tadi dengan remote working itu sebenarnya kan agak lebih tricky ya untuk menjaga kemudian spiritnya nih gimana nih sama-sama terus ada bara api yang membara menjadikan kita bisa berjalan jauh gitu, karena kan katanya kalau mau jalan cepet itu sendirian, tapi kalau mau jalan jauh rame-rame gitu kan. Nah penting juga untuk para pimpinan-pimpinan tim ya. Jadi lagi ini kan masih tim inti ya, kemudian nanti akan terus berkembang gitu untuk memberi ruang aspirasi untuk anggota lain gitu. Jadi saya ini memang sangat mempercayai tim saya gitu. Jadi di Mungilmu kan berarti ada CEO, ada CMO ya marketing, ada COO operational, ada finance, ada teknologi, ya kemudian ada human resources, ada segala macam. Dan ada corporate communication yang jelas harus ada karena kami banyak bekerja sama dengan corporate lain. Itu saya sangat mempercayai mereka. Jadi apa yang sudah menjadi ranah mereka, bahkan misalnya sekelas meeting dengan perusahaan multinasional pun kadang-kadang nggak datang gitu. Karena saya sudah tahu tim saya can deliver perfectly gitu, maksudnya exactly seperti yang saya maksud gitu. Kan tapi kalau misalnya sifatnya strategis, seperti misalnya peluang investasi, terus kemudian kerjasama kolaborasi yang kemudian memang masih harus maka itu saya gitu. Itulah pentingnya bahwa pimpinan itu mempercayai setiap pos-pos yang ada ini dan biarkan timnya itu berkreasi gitu. Jadi misalnya nih contohnya ya, kalau misalnya tim konten kreator tadi ya, Mbak Vita ya tadi yang bikin, mau nyobain bikin ini gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita, silakan gitu. Saya nggak pernah ini. Tapi memang ada strukturnya. Jadi sebelum diposting harus lewat CMO dulu, kemudian kita review bareng-bareng kalau udah lolos gitu ya. Terus kemudian misalnya mau nyobain bikin ini yuk gitu, ya coba gitu, kenapa enggak gitu. Nah itulah bedanya memang dengan birokrasi ya, karena kita masih startup ya, mungkin di Kifaga juga sistemnya masih startup gitu ya kan, startup ada level-levelnya juga ya. Menarik juga, saya baru tahu ada level kecoa. Jadi startup yang masih benar-benar bertahan untuk hidup gitu, tapi benar-benar fokus pada profitability dan sustainability gitu, karena kecoa itu memang canggih gitu bertahan hidupnya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah kurang lebih sharingnya seperti itu. Jadi perjalanan Mungilmu tadi apa? Oh ya, mempercayai tim ya, mempercayai tim. Jadi dengan mempercayai tim itu akhirnya semua bisa fokus pada ranahnya masing-masing. Jadi kalau sebagai CEO saya penting punya helikopter view dari atas dan juga ke depan gitu. Strategic vision-nya itu ke arah mana. Jangan habis dengan micromanaging gitu. Jadi ketika detail banget sampai ini, boleh penting punya attention to detail, tapi selama kemudian sebenarnya itu masih berada di dalam ranah-ranah kita, nilai-nilai kita,
kita itu nggak masalah gitu. Jadi kalau dari Mungilmu sebenarnya seperti ini misalnya. Mungilmu itu semua timnya itu muslim, kecuali ada tutor-tutor, ada juga yang non-muslim. Muridnya banyak sekali yang non-muslim. Jadi guru-gurunya hampir semua yang perempuan berjilbab. Tapi kita memilih mengedepankan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin untuk semua gitu. Jadi memang brandingannya itu bukan brandingan merek muslim gitu ya. Jadi memang ini, tapi nilai-nilai kebaikan muslim kita jaga gitu. Jadi makanya kenapa misalnya contohnya ya, ada yang minta request kelas apa gitu ya, yang kalau menurut saya masih agak kurang jaga itu, enggak dulu deh kalau di Mungilmu gitu ya. Jadi nah itu jadi semua tuh udah tahu juga nilai-nilai itu, dan itulah yang kemudian dijaga. Begitu kurang lebih ya perjalanan dan kemudian bara apinya. Oh ini Teh Kira nanya, kepo nih Mbak, awalnya di Mungilmu inisiasi 5 orang, sekarang jadi banyak banget, gimana ceritanya? Bertumbuh organik sih ya sebenarnya, jadi seiring kemudian amanah kita semakin banyak, tentu kan kita nggak bisa sendirian gitu ya. Jadi kemudian misalnya tim Mungilmu mulai butuh nih bikin maskot, berarti kita butuh ilustrator. Mungilmu butuh tambahan content writer nih, kita open untuk content writer. Dan sejauh ini sebenarnya paling banyak itu dari kenalan sih sebenarnya. Jadi bahwa saya tahu nih ada teman baik lulusan psikologi, pinter nulis, rajin nulis gitu. Nah itu saya colek gitu misalnya. Bikin dulu contohnya kalau emang cocok, sampelnya, kemudian kita kerjasama. Atau ada beberapa kali kita open rekrutmen gitu ya, misalnya open position gitu kalau misalnya itu. Jadi beriring, kemudian ya gitu semakin banyak amanah, insya Allah rezeki itu malah semakin banyak yang dititipkan. Jadi yang menarik itu di Mungilmu, kalau ngirim honor ya, bukti honor itu bukan CFO-nya yang ngirim, tapi aku yang ngirim. Satu-satu aku kirimin gitu ya. Jadi kemudian apa? Karena setiap kali aku selalu minta doa gitu. Misalnya terlampir ya Mbak Evita, misalnya Mbak Evita nanti jadi tutor di Mungilmu. Oh enggak, mau di Kifage juga nggak apa-apa. Terlampir ya Mbak Evita, semoga berkenan, semoga berkah untuk semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Apalagi nih Mbak, ide-ide baru yang bisa kita coba bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu sering juga gitu nyapa segitu banyak orang, tapi setidaknya sebulan sekali lah aku nyapa personal, nyebut namanya, ucapannya customize, jangan tiap bulan kemudian jadi sama juga terus gitu bahasanya. Itu mah template nih, tiap bulan pasti udah hafal nih bahasa, pasti bakal ngirimnya kata-kata yang enggak gitu. Jadi kayak, apa kabar kemarin ini katanya Mbak gitu, dengar-dengar sekarang udah baikan belum gitu-gitu, terus kemudian nah itulah yang kemudian mudah-mudahan sih saya berharap doa-doa dari tim itulah yang kemudian menjadi berkali-kali selalu semoga berkah ya ilmunya kakak-kakak gitu. Jadi kayak semoga ini ya, terima kasih bantuannya gitu. Jadi penghargaan personal, kemudian ini akhirnya itulah yang menjadikan Masya Allah apa ya, tim yang tumbuh bersama gitu. Toh Japrin satu-satu. Iya tadi sekitar ada 62 ya kalau nggak salah. Ya jadi bertahap gitu, misalnya hari ini aku 20, besoknya 20 lagi gitu. Jadi karena sebenarnya kan kayak misalnya untuk kepentingan-kepentingan confirmation letter, terus kemudian kepentingan diskusi kurikulum, itu kan sebenarnya udah ada tim-timnya lain, koordinasi jadwal apa, tapi ketika misalnya rutin menyapa untuk kemudian minta doa, minta ide-ide baru, minta masukan, itu ya sebulan sekali gitu ya, jadi disapa gitu. Jadi apa ya, alhamdulillah sih gitu kalau merasa perjalanan ini kita mencari berkah aja gitu. Maksudnya berkah itu adalah ziyadatul khair ya, kebaikan yang bertambah-tambah gitu. Jadi artinya itu luar biasa gitu, bertumbuh, berkembang, bertambah, bahkan ada kebahagiaan, itu bagian dari istilah barokah gitu. Jadi ketika kita meminta kebarokahan itu sebenarnya ada begitu banyak ruangnya itu, dan ya harapannya semoga apa yang kita kerjakan tadi yang membangun karya bermanfaat itu
benar-benar niatin supaya menjadi kegiatan yang barokah gitu. Jadi insya Allah kurang lebih seperti itu. Monggo silakan, ada lagi yang mau ditanya selain Mbak Kiran dari chat tadi, insya Allah ada dibaca. Kurang Masya lebih. Allah, terkesima Mbak, lebih tepatnya dengan perjalanan Mbak Aska membangun Mungilmu dari awal. Terus yang kita lihat selama ini di sosial medianya, Masya Allah, terkagum-kagum kita ya. Bahkan mungkin saya tuh bukan bergabung, maksudnya mulai anak saya ikut jadi siswanya Mungilmu itu sejak anak tuh umur 2 tahun, Mbak Aska. Sekarang udah umur 9 tahun. Masya Allah. Iya, dari 2016 Mbak Evita ya, berarti. Iya, Masya nah Allah. itu bahkan saya tuh penasarannya kan dulu Mbak Aska sendiri ya yang bahkan kayak kirim-kirim paketnya gitu ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Betul. Makanya betul, saya Mbak Evita, simpan tuh Masya Allah. nomornya Mbak Aska. Terus Masya habis itu Allah. alhamdulillah nih bisa diundang bareng teman-teman di sini. Yang mau saya tanya, boleh langsung nanya-nanya ya Mbak ya? Langsung Karena boleh, Mbak Evita. waktunya apa-apa. tinggal 15 menit lagi ya ternyata. Nggak apa-apa, kalau lebih juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Insya Allah aman. Terima kasih Mbak Aska. Ini sih Mbak, menjaga ininya tadi sih, tim sih yang menarik perhatian saya tuh tim ya, karena kan kita di Kifaga ini nih berangkat dari berlima yang rasanya tuh kayak pengen nyerah, nggak pengen nyerah sih, niatnya tetap ada, cuman kalau udah di jalan itu Kak rasanya susah banget, terus pengen mungkin ngerekrut baru, tapi kita kayak bingung gitu ya gimana mulainya, terus jangan-jangan ada yang sama nggak ya dengan mau meneruskan niat ini nggak ya gitu lah. Kan dari tadi kan Mbak Aska berlima ini nih dari mulainya tuh dari teman dekat kah atau dari gimana Mbak? Jadi sampai akhirnya tuh mempercayakan ini nih dengan 62 orang lainnya yang bergabung itu gimana sih Mbak proses itunya dari awalnya itu sih? Sebenarnya alhamdulillahnya saya memang lulusannya manajemen ya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu manajemen itu alhamdulillah teraplikasikan gitu ya, bahwa kita memang penting punya visi strategi jangka panjang gitu. Jadi orang itu nggak apa-apa sebenarnya, bisa aja ada yang datang dan pergi gitu. Kayak misalnya dulu nih ada di tim Mungilmu, ada tim research and development R&D gitu, tapi terus kemudian dia mendapat peluang kesempatan yang lebih sesuai gitu dengan kebutuhan dia, dan itu full time, nggak bisa kemudian ada di Sambi untuk Mungilmu, kemudian pamit baik-baik, tapi kemudian masih terus doain gitu-gitu. Jadi ya memang perjalanannya itu banyak ya. Jadi pertama, benar banget Mbak Evita, saya itu dulu memulai Mungilmu itu bahkan lebih sedikit dari Kifaga ya, kalau nggak salah saya dulu masih iseng aja bikin materi-materi pembelajaran, terus mainan-mainan edukatif itu saya kirim sambil jaga anak gitu ya, terus kadang anak saya sendiri yang jadi model gitu ya untuk model iklannya. Jadi dulu itu namanya masih Mungilmu mainan edukatif seingat saya ya. Kemudian berkembang ada tim dari psikologi gitu ya, ada dari teman, ada dari adik sendiri, dari kakak sendiri kalau yang ada memang tertarik gitu ya. Sampai kemudian Mungilmu merasa sudah harus menjadikan ini sebagai PT ya, ada legalnya gitu ya, maksudnya ada kepentingan legalnya, kemudian siapa menjadi komisaris, siapa menjadi direktur, karena kalau kerjasama dengan perusahaan itu wajib harus ada legalitas, harus ada NPWP, harus ada SIUP ya, surat izin, kemudian harus ada NIB, harus ada akte perusahaan, harus ada rekening atas nama perusahaan gitu ya. Jadi semua legalitas aspek itu harus dipenuhi, dan mungkin nanti Kifaga mulai bisa mempertimbangkan apakah mau jadi yayasan, apakah mau jadi PT, apakah mau jadi CV gitu ya. Nah, perkembangannya itu memang ya tadi gitu, nggak apa-apa mulai dari yang mau, yang bekerja sama, dan alhamdulillahnya memang
banyak juga ibu-ibu muda seperti di Kivaga ya yang potensinya besar, mungkin dulu di kampus sebagai aktivis, atau pernah kerja juga sebelumnya. Jadi dari segi standar kerja, etos kerja itu sangat tinggi, akan tetapi butuh fleksibilitas bekerja remote gitu ya dari rumah. Kadang baru bisa bales WhatsApp tengah malam, gitu, baru bisa meetingnya malam atau weekend gitu. Nah akhirnya hal seperti itulah yang kemudian saya coba gitu, bahwa saya tuh ingin sebenarnya memberdayakan perempuan-perempuan, teman-teman kenalan yang seperti itu. Jadi sebagai contoh misalnya CTO-nya Mungilmu ya, technological officer-nya, Chief of Technology. Ini teman yang dia S2 di KAIST Korea. KAIST itu kayak ITB-nya Korea yang susah banget masuknya gitu ya. Di bagian computer science. Pinter banget. Cuma memang dengan kemudian idealisme dia ingin menjadi ibu di rumah segala macem. Saya merasa ini peluang nih gitu. Nah itu saya PDKT biasanya kalau kayak gitu. Jadi Assalamualaikum, apa kabar gitu kan, misalnya baik Aska, apa kabar gitu, terus kemudian aku tuh lagi bikin ini gitu, pengen seperti ini gitu-gitu, kira-kira ada waktu nggak ngobrol, ayo boleh gitu, nanti kemudian setelah PDKT segala macam, ternyata cocok nih. Nah, barulah kemudian ada akad profesionalnya gitu, bahwa kalau misalnya seperti ini per bulannya kira-kira berkenan nggak gitu. Ya mudah-mudahan berkah ya, dan kemudian kita bisa bertambah terus. Saya bilang, oh ya boleh tuh aku sambil jaga rumah, tapi aku izin kalau ngerjainnya pas lagi luang aja ya. Paling baru kadang-kadang baru malam bisa, ya nggak masalah aku bilang gitu kan. Karena kalau misalnya dengan spek bener-bener harus mencari lulusan tadi KAIS yang kemudian dari Korea segala macam yang secara itu kan harusnya bisa sangat mahal gitu, tapi karena tadi dengan aku jelasin visinya, PDKT segala macam, akhirnya terus bertambah pelan-pelan dari teman, dari keluarga, dari ini, dan akhirnya bertambah. Contoh terakhir adalah ketika Mungilmu mulai banyak bekerja sama dengan perusahaan besar. Ini ada kakak ipar saya, pekerja sangat profesional, posisinya sudah sangat tinggi, biasa memegang Garuda, Unilever, segala macam, Samsung gitu ya. Sudah belasan tahun, posisinya di perusahaan itu sudah sangat tinggi gitu. Tapi minusnya adalah pulang itu selalu tengah malam. Ya, jadi kan naik busway, lanjut lagi taksi gitu kan. Akhirnya capek kan sebenarnya gitu. Nah, tapi yang ngeri-ngeri sedep itu kan berarti kompensasinya gitu. Berapa kemudian berhasil misalnya orang dengan seprofesional ini yang biasa dengan deal perusahaan-perusahaan multinasional berapa? Akhirnya deal alhamdulillah dapat gitu kerjasama. Nah, iya Mbak Dini, Teh Dini. Nah, kata Teh Kiran, apakah dari awal Mungilmu project profit? Jadi gini, Mungilmu itu adalah social enterprise. Jadi kalau misalnya kita bicara, ada yayasan, ada social enterprise, ada perusahaan yang full profit. Perusahaan yang full profit, jangan salah ya, sebenarnya bisnis perdagangan apapun yang full profit itu nggak harus hal-hal besar. Jualan Zupa Sup itu aja ada yang omsetnya 90 juta per bulan dengan keuntungan setengahnya, ya pinggir jalan aja gitu. Tapi kemudian memang ya dia visinya benar-benar profit aja gitu kan, bahwa yang nggak ada yang salah juga dengan ini hanya perbandingan ya, bahwa ada yayasan, ada social enterprise, ada yang full profit. Kemudian perusahaan rokok misalnya, atau perusahaan minuman keras misalnya gitu ya, yang benar-benar profit saja gitu. Kalaupun ketika mereka mengadakan CSR segala macam, ya itu sampingan aja. Berbeda dengan yayasan benar-benar misi sosial saja tanpa profit oriented gitu. Makanya kemudian tidak boleh posisi-posisi di yayasan itu mendapat gaji sangat tinggi gitu sampai akhirnya kemudian sekian puluh % gitu ya dari pendapatan. Ada di Indonesia diatur ya maksimal 15-20% seingat saya.
Meskipun kalau di yayasan yang saya juga menjadi relawan, itu benar-benar totally dipisah. Rp1 pun nggak ngambil dari donasi, jadi dipisah. Jadi ada rekening operasional sendiri. Dan kebanyakan relawannya memang punya pekerjaan profesional di bidang lain. Nah, social enterprise ini berada di tengah-tengah gitu. Dan ini Mungilmu ini makanya sering sekali mengikuti apa ya, pelatihan, terus kemudian kompetisi atau ajang lah ya, networking untuk para social enterprises ini gitu. Jadi Mungilmu punya visi besar untuk pendidikan Indonesia, tapi untuk menyokong visi tersebut apa kita juga butuh profit gitu. Jadi akhirnya itulah yang menjadi subsidi silang. Jadi kayak tadi Mungilmu bekerja sama dengan para LSM untuk mengajak nih anak-anak yang dari panti asuhan, dari anak-anak daerah terluar, terdepan, terbelakang itu untuk join di Mungilmu, mendapatkan materi-materi pengajaran gratis, mendapatkan beasiswa apa. Tapi di satu sisi Mungilmu berusaha untuk mendapatkan juga proyek corporate, proyek dari murid-murid juga, akhirnya untuk saling mendukung visi itu gitu. Jadi dengan begitulah kita bisa sustain gitu. Jadi karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun kita punya visi yang besar, tapi kan kebutuhan hidup terus berjalan gitu ya. Kita terus harus menghargai dengan profesional tim kita gitu. Jadi para guru, tim-tim yang lain yang terlibat itu semua di honor secara profesional. Ini sebenarnya off the record, tapi saya alhamdulillah berani mengatakan bahwa kesejahteraan tutor dan guru itu menjadi nilai penting sekali di Mungilmu gitu ya. Jadi bahkan misalnya ya, sekali mengajar satu sesi di Mungilmu itu kadang bisa melebihi gaji honorer guru-guru di daerah. 1 kali sesi, 1 jam ya. Jadi alhamdulillah itulah yang kemudian karena kita diniatkan untuk kalau saya misalnya Mungilmu hanya orientasi profit, maka akhirnya menganggap guru itu mungkin hanya benar-benar ya seperti objek saja gitu, bukan kemudian partner yang terus bertumbuh, yang bersama-sama, kemudian kita saling ini gitu nih. Jadi disitulah insya Allah Mungilmu berusaha menjadikan diri sebagai social enterprise yang tetap menjaga niatnya untuk ini, tapi juga sustainability itu penting. Jadi kita percaya gitu, tadi kan katanya percaya nih ada visi besar juga ini, tapi di satu sisi penting juga untuk kemudian punya akad yang baik. Dan akad ini sayangnya, amin Mbak Teh Kiran, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan banyak sehingga emang eranya itu sekarang kolaborasi gitu ya, bahwa jangan takut berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain gitu. Akad ini, makanya kemarin pas ngobrol sama Teh Evita ya, penting dari awal, mumpung Kifaga masih terus berkembang, punya budaya menuliskan semua akad gitu. Ya, jadi kita sempat lagi ramai, belum berakhir juga ya, yang ibu-ibu jasa titip beli itu ya, kalau nggak salah ya, lagi ramai. Mereka mempercayakan dengan suppliernya dana pembelian barang-barang elektronik, barang apa gitu ya, terus kemudian suppliernya percayakan lagi ke supplier di atasnya gitu, sampai akhirnya jadi yang ibu-ibu yang di bawah itu beberapa, misalnya saya lihat ada yang update status juga jualan yang sama, itu sebenarnya nggak tahu mereka berakad tuh dengan siapa gitu. Jika nanti kemudian ada barang tidak datang, itu siapa yang menanggung segala macam. Salah satu korban kasus. Semoga Allah kembalikan dengan rezeki berlipat ganda Teh Kiran. Tapi ini menjadi pembelajaran ya Teh Kiran ya, bahwa sebagai pembeli pun harus ada akadnya. Contohnya gini, Kifaga udah ada websitenya belum ya?
Udah ada belum Teh Evita? Website atau apa? Udah, Mbak. Udah ya? Udah ya? Tapi menerima pembayaran nggak di website? Apa Belum sampai situ. masih diarahkan lagi? Apa masih diarahkan untuk transaksi manual lagi ya? Berarti. Masih manual, paling cuma kayak button terus arahnya langsung ke WhatsApp, itu aja sih. Oh, arahnya langsung ke WhatsApp ya. Oke. Nah, contohnya gini misalnya. Untuk website yang sudah bisa menerima pembayaran, itu tuh wajib harus ada term and condition. Privacy policy, term and condition gitu ya, ada di bawah-bawahnya itu. Di term and condition itu makanya diperjelas gitu. Jika kemudian barang tidak sampai dalam tahap berapa, kemudian proses refundnya seperti apa, kayak gitu ya. Itu contohnya aja misalnya untuk di website. Nah, sebenarnya kan ketika kita bertransaksi seperti itu saja udah tahu ada akadnya sebenarnya ya ketika ini. Nah, apalagi kemudian kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, semua itu harus ada tertulis. Apalagi itu kan memang tuntunannya Al-Quran kan, di ayat paling panjang di Al-Baqarah, ya kan, maksudnya tulis gitu, akad muamalah utang piutang ataupun transaksi semua tulis. Nah jadi makanya di Mungilmu itu memang ada akuntannya, finance and accounting, kemudian ada, kalau di sini ada bendaharanya tadi, nah bendahara nih yang harus agak galak gitu, bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun itu harus ada akad tertulisnya. Nah, akad tertulisnya itu bisa bermacam-macam, dari mulai confirmation letter yang cuma 1 lembar aja, sangat sederhana, MOU yang agak tebal, ada banyak pasal-pasalnya, sampai kemudian kontrak gitu, kontrak yang benar-benar dari mulai ada non-disclosure agreement-nya gitu, bahwa misalnya nih Mungilmu dapat fit dari satu company atau brand, itu kita udah tahu gitu bahwa dengan kita menandatangani non-disclosure agreement, apapun yang tercantum dalam brief tersebut, kita nggak boleh share gitu. Nggak boleh tuh yang namanya diem-diem jepret, perusahaannya itu lagi presentasi di kita jepret, doain ya, mudah-mudahan goal nih proyeknya gitu. Itu nggak boleh gitu, itu semua ada tahapan-tahapannya, dan akhirnya penting gitu untuk memiliki standar seperti itu untuk ya tadi confirmation letter itu bahkan misalnya untuk bahkan nilai sekali ngajar itu berapa, ngisi di Mungilmu misalnya itu di confirmation letter, MOU misalnya bekerja sama dengan startup lain, kontrak itu bekerja sama dengan institusi, itulah yang menjaga insya Allah niatannya adalah untuk sama-sama melindungi gitu. Dan kalau ke pelanggan, kita pakainya yang tadi term and condition di website itu gitu, bahwa kemudian kalau misalnya ini kita siap refund gitu, di Mungilmu ditulis gitu, ada untuk refund selama 14 hari maksimal, misalnya kalau misalnya barang hilang di kargo atau gimana gitu ya, itu Mungilmu yang akan menanggung gitu misalnya. Nah, akad terus kemudian sistem itu penting untuk kita siap profesional gitu. Jadi kan kemudian misalnya ya di Mungilmu itu bekerja sama dengan non-muslim misalnya ketika meeting gitu-gini kita seringkali dengan bahasa Inggris juga gini. Tapi mereka tahu bahwa kami berhadapan dengan pihak profesional gitu. Makanya kan Institut Ibu Profesional ya Kifaga berawalnya dari situlah. Ini ibu-ibu rumah tangga tapi rapih nih kerjanya gitu. Bahwa mereka kita selalu satu, kalau komunikasi selalu utamakan email, dan itu email resmi gitu. Jadi misalnya kalau di Mungilmu bagian corporate itu relasi@mungilmu.com gitu ya. Kemudian nanti pihak lainnya itu yang ini selalu ini. Karena apa? Biar ada catatan korespondensinya. Jadi ketika mereka pernah ngomong apa di satu email, kita bisa merefer balik, tertanggal email segini seperti ini. Nah, kemudian sistemnya itu adalah kan kemudian proposal ya, pengajuan. Kalau misalnya tadi pengen nih proyek-proyek sosial didukung sama ini. Nah, itu program kita ya, atau kemudian dari mereka kita sama-sama kerjasamakan, proposalnya itu present dulu. Kemudian panjang itu briefnya segala macam, sampai akhirnya misalnya sudah ada kesepakatan masuk ke quotation. Quotation itu adalah pengajuan dari kita pendanaannya mau berapa, sekian ratus juta gitu misalnya. Nah,
di situ ditulis term pembayarannya gitu. Misalnya untuk term term satunya 14 hari setelah invoice disetujui. Term selanjutnya setelah proyek selesai misalnya. Itu penting jadi setengah dulu gitu ya misalnya. Setelah quotation, mereka pengajuan lagi masuk invoice. Ya, masuk invoice kemudian ini sampai akhirnya ada bukti bayar segala macam sampai akhirnya BAP ya, berita acara gitu ya bahwa sudah selesai reportnya. Semua itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi makanya agak galak emang bagian yang tadi aku cerita kakak ipar aku yang emang biasa dengan Samsung dengan apa gitu. Karena satu aja report nggak bisa kita itu bisa pembayaran nggak turun gitu. Ketika lupa nge-capture aja misalnya bahwa kami udah tayangin nih kan misalnya iklannya di mana gitu ya gitu udah tayangin nih nggak bisa kita buktikan ya udah gitu. Nah makanya report terus dari awal itu semua profesionalitasnya itu terasa mungkin masih jauh gitu. Kifage masih ini nih Mbak masih fokusnya di personal gitu. Tapi insya Allah akan sampai di masa-masa seperti itu ketika akhirnya loh ini kok udah beneran kayak ngantor banget gitu. Maksudnya kita udah bicaranya pajak ya. Jangan lupa pajak gitu bahwa tadi sebagai social enterprise pun kita kan tetap ada yang masuk set gitu ya. Kita ini. Nah, kemarin misalnya pajak itu misalnya kemudian dari siapa nih pihak kita kah atau pihak ini yang akan membayarkan itu semua harus ada gitu reportnya kita siapkan. Nah jadi profesionalitas terus kemudian selalu membiasakan akad-akad itu ada ya termasuk kepada tim gitu. Jadi kemudian disepakati gitu misalnya kita punya kita punya pemasukan. Ini sistemnya seperti apa? Kalau misalnya masih mau sistemnya bagi profit, bagi hasil, boleh juga, nggak masalah gitu. Jadi misalnya proyek ini dari launchingnya, kemudian BEP-nya berapa gitu ya, terus kemudian dihasilkan berapa nih 50% kah untuk kita bagi-bagi gitu. Kemudian 50%-nya untuk kita save lagi berserta modalnya tadi untuk kemudian diputar kembali. Nah, jadi kalau di Mungilmu itu financial projection itu sudah siap sampai 5 tahun ke depan ya. Jadi dan itu penting gitu. Jadi untuk tahu jadi ada financial history sampai kemudian financial projection gitu ya. Jadi historinya itu kemudian diolah oleh bagian finance and accounting. Kemudian kita diskusi nih sama-sama rencana strategis kita ke depan apa sih? Oh mau buka ini, oh mau buka kerjasama ini. Oke, kita kuantifikasi misalnya seperti apa. Nah itu kemudian menjadi ini. Dan tadi itu misalnya gini, itu kan untuk investor yang secara umum atau bukan hanya investor ya, untuk kita sendiri kita tahu nih oh ke depannya ke sini. Tapi untuk namanya impact, nah ini yang kemarin sempat ngobrol sama Mbak Evita, udah familiar belum ya teman-teman sama jadi teori impact, teori perubahan gitu ya. Jadi bahwa apa yang kita visikan sekarang ini perlu dikuantifikasi gitu. Jadi kayak misalnya kita mau mencapai anak-anak yang bisa menunjukkan tingkat bonding itu meningkat gitu. Tadi kan bicara tentang bonding ya. Nah, bagaimana mengukur bondingnya anak gitu? Kalau di Mungilmu misalnya akhirnya sekarang karena kita fokusnya kepada percayaan diri anak, akhirnya bersama psikolog kita menyiapkan ada 2 asesmen di awal dengan kemudian asesmen di akhir. Apakah ada peningkatan dari kepercayaan diri gitu-gitu ya. Jadi kemudian berusaha mengkuantifikasinya itu. Nah, itulah yang kemudian mudah-mudahan di Kifaga ya dengan visi-visi tadi itu terus berjalan bertumbuh sehingga nanti setahap demi setahap semua yang tadi Mbak Aska ngomong apa sih? Insya Allah nanti akan ketemu gitu. Sampai suatu saat kita udah harus punya rekening atas nama Kifaga gitu. Karena namanya corporate, nama itu nggak mau transaksi dengan nama perseorangan. Nah yang kemarin ramai itu apa? Transaksinya ke siapa? Suaminya dari supplier gitu kan yang kemudian nggak ada juga gitu akadnya bahwa ini barang sampai kapan kalau misalnya nggak ada barangnya terus kemudian pertanggungjawabannya seperti apa
gitu. Nah, itu tuh sebenarnya insya Allah kalau semua memahami bahwa apalagi kok sistem pre-order ya, pre-order terus kemudian itu bisa 12 minggu segala macam. Nah, itu tuh hati-hati gitu. Jadi makanya mungkin lo pernah juga bikin pre-order karena misalnya kita mikroskopnya dikirim dari Amerika gitu ya. Jadi butuh waktu 1 bulan untuk pengiriman. Tapi memang tercantum gitu bahwa maksimal sampai berapa, jika belum sampai segini maka siap refund gitu, misalnya diberi pilihan untuk refund. Nah, itu penting gitu. Nah, di Mungilmu kontrak kita, perjanjian akad kita dengan pembeli itu adanya di website. Kalau misalnya di Kivaga masih lewat WhatsApp, maka itu seperti ditulis aja gitu TNC-nya gitu ya, bahwa dengan membeli ini maka kami akan mengirimkan apa speknya, misalnya dengan estimasi pengiriman kapan sampai kapan, jika belum ini maka pengembalian 100% akan kami lakukan segala macam. Jadi menjaga akad dari hal-hal yang paling kecil. Repot lah Mbak Aska, orang produknya cuma 100 ribuan gitu kan. Loh, enggak, ini makanya ketika kita belajar disiplin untuk hal-hal kecil, maka kita akan siap untuk nilai-nilai yang setara 100 juta, 1 miliar, ya kan. Selanjutnya gimana itu kita sudah terlatih gitu. Jadi bahwa kemudian profesionalitas inilah yang akan kita jaga. Gitu, kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain? Masya Allah. Ada lagi nggak teman-teman? Boleh curhat juga boleh kalau misalnya Mas ini masih kejauhan untuk yang saat ini tuh seperti ini gitu misalnya boleh. Maksudnya yang sedang dirasakan saat ini gitu boleh juga. Saya mau nanya boleh? Boleh. Oke. Mbak Aska kayak bisa baca ini deh pikiran saya dari tadi. Gimana? Sebentar, mohon maaf, lagi agak batuk memang. Sama nih aku juga. Minggu Mbak Aska ini baru membaik. Ya Allah, Masya Allah. Jadi bener nih, jadi pengen sedikit curhat dulu sebelum bertanya Mbak Aska. Memang kalau tadi Mbak Aska sempat bilang, wah ini startup ada level, ternyata ada level kecoa gitu kan. Kalau Kivaga mah mungkin ini levelnya masih amuba ya, belum kelihatan, harus lihatnya pakai mikroskop gitu. Iya. Karena tim juga baru 5 gitu kan. Kalau mau curhat sedikit sih, sedikit perjalanan kami menghasilkan karya, berangkat dari kalau niat kami sih misi kami, keyakinan kami itu bahwa semuanya peradaban itu tadi tuh pasti berawalnya itu dari rumah gitu ya. Nah, di rumah ini berarti apa yang harus dikuatkan dulu itu adalah bonding antara suami istri, antara orang tua anak. Nah, berangkat dari situlah kami menghasilkan sebuah entah itu karya berupa program. Kami sempat mengadakan kelas untuk menguatkan bonding. Terus kalau untuk karya ada 2 yang pernah kami buat. Yang pertama itu adalah card game rasa kita, di mana di situ tuh kartunya tuh isinya aktivitas dan kayak pertanyaan-pertanyaan yang mengulik seputar ini sih, emosional antar anggota keluarga gitu. Terus yang terakhir kemarin bersamaan dengan Idul Adha kami membuat kotak aktivitas Idul Adha, di mana aktivitas di mungkin ini ya yang serupa dengan kotak Mungilmu yang dahulu. Jadi di kotak-kotak itu tuh memang fokusnya ke anak, edukasi tentang segala hal yang berhubungan dengan Idul Adha, tapi memang diharapkan orang tua pun terlibat di situ untuk bercerita dan kawan-kawannya gitu. Nah, itu adalah yang terlihat ya karya Kivaga gitu. Wah, kalau orang lihat sih kayaknya keren, ya, wah bagus. Tapi di baliknya sebenarnya timnya ini juga kalau tadi Mbak Evita sempat bilang kayak mau menyerah kayak apa, itu bener banget Mbak Aska. Bukan menyerah, cuman kok kayaknya ini lagi mentok gitu loh. Aduh, apa yang harus kami lakukan lagi gitu. Biar apa yang kami mimpikan terus sudah berupa karya, terus karya ini ingin kami sebarkan juga nih biar manfaat ke orang lain itu bisa nyampe. Karena jujur aja kayak kemarin terakhir itu kita bikin yang kotak aktivitas, itu tuh kita masih bikin 10 box ya teman-teman ya. Nah, 10 box ini yang laku 4. 4 itu 3 yang pakai adalah
internal tim kami, karena kan memang yang terakhir ini kan yang asalnya dari saya yang bikin buat anak gitu ya Mbak Aska. Terus abis itu ayo teman-teman ya kita jadiin produk untuk ini. Nah 3 dari teman-teman sendiri di sini yang berlima ini, terus yang 1 barulah orang lain gitu. Dan disitulah baru kayak kerasa, bahkan untuk menjual karya setelah kita tuh kayak oke lah, kita udah mulai paham ya, pinter bikin karya, cuman untuk menjualnya, untuk membuat dia itu juga manfaat untuk yang lain, itu juga susah ternyata. Nah selain itu juga masalah tadi ya Mbak Aska sempat bilang, sepakat sekali saya bahwa oke, kita memang mimpinya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peradaban gini, tapi foundation salah satunya adalah kita juga harus kuat di pendanaan, pembiayaan, karena bagaimanapun kita nggak akan bisa hidup, minimal bertahan hidup aja, itu kan butuh biaya itu tadi. Nah pertanyaan saya dari sekian curhat tadi itu ingin ini sih, kalau melihat kondisi tim Kifahga saat ini, yang Mbak Aska sarankan step setelah tadi yang awal kan menguatkan tim ya, insya Allah kalau secara teori, praktik kami sedang mengusahakan itu untuk menguatkan visi misi kami gitu ya, biar apapun tadi katanya Mbak Aska tetap jadi kerikil, karena kami akan fokus dengan mewujudkan visi misi itu. Tapi secara teknis nih, kalau dari Mbak Aska masukannya apa gitu, terus agar yang jadi foundation tadi biar minimal bisa bertahan hidup dan terus jalan aja itu ya. Terus selanjutnya, kalau dulu Mungilmu itu kan kalau tadi modelnya adalah social profit ya. Nah itu berarti Social enterprise. social enterprise itu tuh berarti dari awal memang tim inti ini kayak memang keluar modal sendiri gitu ya untuk membayar para profesional pun itu harus siap ini ya fresh money atau pendanaan ya untuk itu semua ya Mbak ya, biar kan kayaknya juga kami tuh ngerasa untuk menjadi besar itu kan juga butuh biaya besar ya, sedangkan di situ pun kami juga sedang berusaha. Nah itu tipsnya apa nih agar Kifahga ini bisa tetap bertahan dan bisa mengembangkan lagi karya dan mimpinya ini tersokong dengan itu. Baik, makasih Mbak Vita, pertanyaannya Masya Allah, ini perjalanan yang harus dinikmati gitu, bahwa memang kita step by step. Apa yang kemudian kita lihat dari orang-orang gitu ya, jangan sampai lupa mensyukuri tahapan-tahapan yang kita rasakan sendiri gitu. Jadi betapa kita sudah punya tim saja sudah alhamdulillah gitu kan, dibandingkan misalnya orang yang masih mencoba sendiri gitu visinya gitu, terus kemudian sudah punya produk ya, sudah berani mencoba, itu sudah sebuah tahapan yang luar biasa juga gitu. Jadi pertama adalah mensyukuri setiap tahapan, yang nikmati perjalanannya gitu. Karena kalau kita orientasinya sama goals di akhir aja, akhirnya kita nggak menikmati nih perjalanan romantisnya pengantin baru. Misalnya kalau dibilang ada yang makan bakso di pinggir jalan semangkok berdua, kasihan amat sih, loh belum tanya sama yang ngalamin ya kan, mereka sih enjoy aja makan di pinggir jalan berdua gitu kan, mereka menikmati gitu. Nah jadi pertama memang tadi di timnya itu benar-benar seperti keluarga gitu, saling tahu gitu ya, saling tanya. Jadi tadi kayak misalnya yang saya cerita internal meeting setiap minggu sekali itu diawalinya selalu dengan tanya kabar. Ngobrol dulu aja gitu, belum langsung oke, goal kita minggu ini adalah seperti ini gitu, enggak. Jadi pertama nanya kabar, terus kemudian ngobrol dan bergantian saling memberi penyemangat gitu. Jadi gantian gitu, misalnya minggu ini aku, minggu depan siapa gitu ya. Apa yang mereka rasakan gitu, bahwa aku habis denger ini nih gitu, aku habis baca buku ini nih gitu ya. Jadi saling menyemangati. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah apa yang sedang dibuat itu bukan definisi diri kita, bukan definisi organisasi kita. Itu hanya cara. Jadi goal kita adalah tadi membentuk bonding pada keluarga, karena fondasi keluarga adalah yang kemudian mengantarkan menjadi umat yang kuat, bangsa yang kuat, peradaban yang kuat tadi gitu kan.
Itu, diri kita itu gitu, visi kita. Jadi produk yang belum laku, program yang belum banyak atensinya, itu cara. Dan berarti kalau misalnya cara yang kita pilih itu belum menghantarkan pada apa yang kita mau, kita perbaiki caranya gitu. Dan kemudian orientasinya itu bukan berawal dari produknya dulu. Pengen bikin ini nih gitu. Nah di Bung Ilmu sering juga kayak gitu, lagi pengen bikin ini nih. Tapi berawal dari kira-kira orang itu lagi butuh apa sih gitu. Jadi ketika 2016 dulu itu belum banyak memang yang printable seperti sekarang, terus kemudian mainan-mainan edukatif gitu ya, masih belum banyak. Dan akhirnya ketika dulu Bung Ilmu open PO ya, maksudnya sebenarnya bukan open PO sih, begitu launching gitu ya produk-produknya Bung Ilmu, alhamdulillah langsung profitable gitu. Jadi perjalanan dari 2016 sampai 2022 Bung Ilmu belum pernah ada utang di bank, utang dimanapun, belum ada investasi eksternal, belum pernah ada keluar uang dari kantong anggotanya, termasuk saya. Jadi alhamdulillah berputar terus gitu. Dan itu perlu disiplin yang tinggi. Jadi berusaha bagaimana kemudian memang dana yang ada itu adalah untuk kemudian berputar lagi gitu. Dan itu perlu pengetahuan tentang working capital itu bagaimana kemudian menjalankan gitu ya, bagaimana berapa persen sih untuk honor, berapa persen sih untuk kebutuhan operasional, berapa persen sih untuk kemudian kelangsungan gitu ya. Nah jadi seringkali orang itu yang tidak paham tentang manajemen keuangan merasa bahwa uang yang ada di rekening itulah uang yang bisa dihabiskan kapan saja gitu. Padahal lupa bahwa kita ini masih punya jangka panjang plan-nya gitu. Jadi sebenarnya tidak harus ada fresh money, tidak harus ada periode bakar uang, tidak harus ada ngeluarin uang dari kantong anggota gitu ya. Tapi ketika kita bermulanya dari kebutuhan pasar dulu, jadi gini, kalau tahap bisnis itu pertama ada namanya sebelum fit market itu ada fit dengan foundernya dulu, fit founder gitu ya, jadi phase gitu. Jadi bahwa visinya ini sesuai nih dengan apa yang dimiliki oleh founder gitu. Dan ini sudah sampai nih di sini Kifaga ya, bahwa visinya adalah untuk menguatkan bonding segala macam, dan founder-foundernya itu memiliki keinginan di situ, punya kapabilitas di situ, itu sudah fit. Tahap selanjutnya adalah fit market gitu. Nah, apakah yang sudah kita tawarkan ini memang benar-benar menjadi solusi gitu? Sudah menjadi solusi belum gitu ya untuk ini? Kalau misalnya ternyata belum, cari lagi caranya gitu. Jadi kalau misalnya nih Bung Ilmu dulu pernah aja beberapa kali bikin gitu ya, kayak misalnya penyewaan mainan dan buku gitu ya, karena Bung Ilmu banyak banget nih di kantor, ada mainan-mainan, ada buku-buku untuk menjadi referensi kita segala macam. Sayang kalau nggak banyak dimanfaatkan, akhirnya disewakan dengan harga murah. Tapi itu periodenya tuh jadinya lama gitu, karena satu orang yang minjem itu kalau nggak salah 2 minggu gitu, terus kemudian harus dibalikin lagi ke kita, ngirim lagi segala macam. Akhirnya itu cuma berjalan sekian bulan gitu, jadi nggak dilanjutkan gitu. Karena ternyata ini nggak sampai tahap fit market nih. Orang akhirnya milih-milih mendingan daripada nyewa 100.000 untuk buku yang misalnya sebenarnya bukunya harganya jutaan gitu ya, tahu kan buku-buku dari penerbit-penerbit yang banyak agennya misalnya itu ya. Mending saya cari buku seharga 100.000, tapi emang jadi beneran milik saya gitu. Oh ternyata ini nggak menjawab nih kebutuhan gitu. Nah kalau misalnya ternyata produknya Idul Adha kemarin gitu ya, dari nyiapin 10, ternyata hanya 4 yang ini. Nah coba kita cek lagi gitu, apakah orang itu memang di Idul Adha butuh untuk kemudian aktivitas yang menemani gitu, ataukah misalnya perlu kita kembangkan ini sebagai
aktivitas kisah para nabi yang kemudian diiringi, didampingi, dibundling dengan misalnya storytelling gitu tentang ini. Jadi misalnya yang kemarin tuh kitnya itu masih bisa diolah lagi gitu, bahwa itu kit untuk kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu misalnya. Tapi nanti ada lagi nih tambahan bikin sumur gitu ya, misalnya kayak di buku saya Kreasi Asyik Muslim Cilik ya, waktu terbit 2015-2016 tuh ada tuh aktivitas bikin sumur karena menceritakan kisah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yunus bikin diorama samudra waktu itu saya di buku gitu. Bisa ditambahkan gitu ya, bikin entah origami kalau misalnya yang gampang, jadi nggak terlalu mahal pertambahan dari kitnya gitu. Origami ikan paus gitu kan misalnya ada ini. Nah kemudian itulah yang dikemas kembali menjadi oke, sisanya adalah kita bikin ini menjadi kisah Nabi gitu, dan kemudian nanti akan diiringi oleh entah buku, entah misalnya buku kisah Nabi kita taruh yang tipis-tipis itu banyak juga, atau pendampingan gitu misalnya audiobook, kita merekam sendiri cerita gitu ya, bisa di-scan untuk mendengarkan, atau memang ada live-nya gitu, bahwa mendengarkan kisah, dan ini live-nya ini boleh didengerin siapa aja, nanti di akhir baru iklan, bahwa kita juga punya kitnya nih, pelengkapnya gitu ya. Jadi kemudian, apa yang sudah pernah kita kerjakan sebenarnya nggak ada yang pernah sia-sia. Itu terus berpikir gitu dengan, oh kemarin kayaknya orang tuh udah sibuk deh waktu Idul Adha, akhirnya nggak sempet lagi nih kalau bikin ada aktivitas-aktivitas lain. Gimana kalau kita bikinnya lebih santai, bahwa ini tuh bisa kapan aja dikerjakan, areanya adalah kit aktivitas para nabi dan rasul misalnya, dengan diiringi kisah-kisah gitu. Jadi kemudian diolah kembali, karena kalau dengan begitu kan nggak harus Idul Adha aja. Jadi jangan merasa ya gitu, udah lewat Idul Adhanya, mau jual lagi gimana gitu kan, hadiah kata Mbak Vita ya. Nah, dicari lagi gitu. Jadi apa namanya, nggak masalah gitu, tantangan-tantangan yang ada sekarang itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian nanti insya Allah membuat timnya itu makin solid gitu. Jadi lucu deh sebenarnya ya. Alhamdulillah gitu ya, Mungilmu tuh sudah presentasi banyak di dunia ajang-ajang internasional segala macam. Tapi kadang kami itu masih suka nostalgia juga gitu, betapa dulu itu kami dengan polos ketemu ada orang India ya yang tertarik gitu dengan apa yang dikerjakan Mungilmu, itu di sebuah kafe di daerah Jakarta apa yang kemudian, dan sampai di sana tuh mereka jadi kayak ini ibu-ibu gitu mau pada ngapain gitu. Jadi mereka juga kayak nggak tahu gitu, ini apa sih jadi yang sebenarnya dikerjain Mungilmu tuh apa, ke depannya tuh kamu maunya arahnya kemana. Dan dia melihat financial kami kaget gitu, bahwa kamu ini mau menjadi perusahaan yang profitable dan sustainable, apa mau kerja filantropi, apa mau kerja amal sosial katanya. Bagaimana kamu menghargai diri kamu dengan honor seperti ini gitu. Karena dia kasihan ngelihat laporan keuangan, terus ternyata timnya kok kecil gitu. Dan di saat itu sebenarnya kita nggak ada masalah, karena toh alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari misalnya masih dari suami, masih dari apa gitu ya. Dan ini bagian dari kita aktualisasi ibu-ibu, mbak-mbak gitu yang kemudian bersenang-senang. Ya alhamdulillah ada yang bisa disisihkan tiap bulan untuk setiap tim gitu. Jadi kita memang memanagenya dari apa yang masuk setiap bulan, kemudian cukupnya berapa nih, dan kemudian bertahap meningkat gitu ya. Bertahap meningkat, apalagi ketika misalnya ada proyek gitu, itu ada apa sesuai bebannya gitu. Tapi kemudian apa yang didapat dari hari itu gitu ya, waktu kita mau ya kita polos-polos amat juga ya, kenapa kita bawainnya kayak begini gitu, dan bawainnya itu dulu financial report-nya masih printan Excel. Jadi kayak masih ada misalnya beli tinta printer gitu masih ditulis ada gitu kan, mesti investor tuh nggak butuh sedetil itu gitu, bahwa mereka tuh butuhnya adalah report secara per tahun, gambaran balance sheet-nya, gambaran profit and loss-nya, gambaran apa balance statement-nya, kemudian projection-nya itu seperti apa gitu. Nah itu kemudian kita belajar terus, tapi ya jadi kayak gitu perjalanan yang kita lewati dulu itu
sekarang, berarti sekarang insya Allah itu terus menjadi pengalaman berharga gitu Mbak Vita. Jadi bersyukur gitu ya mendengar curhatannya Mbak Vita, karena ini seperti men-throwback gitu ya, bahwa semua sama, semua pernah menjalani, dan insya Allah apa yang dijalani setahap demi setahap itu akan lebih matang. Jadi mungilmu ini, saya nggak tahu sih ya sebenarnya ini berkenan atau enggak gitu ya, kalau ada kesempatan-kesempatan kemudian misalnya saya agak ragu menceritakan, tapi misalnya contohnya ya diakuisisi gitu ya. Tapi dengan kami merasa kurang sesuai dengan ini gitu. Jadi kalau misalnya tujuan kami hanya uang MM-an saja, langsung dong gitu. Why not gitu? Ayo gitu langsung gitu. Tapi kemudian karena insya Allah gitu yang berusaha kami jaga tadi adalah visi besar. Ketika kemudian yang ditawarkan adalah bukan sesuai dengan apa yang sedang berusaha kami bangun saat ini, ya bismillah gitu, dengan kemudian setelah berkonsultasi dengan pakarnya, dengan istikharah segala macam, akhirnya melanjutkan dengan apa yang dilakukan sekarang gitu. Meskipun kadang-kadang bertanya-tanya juga, apa jangan-jangan gitu ya, what if itu, nah itu tuh sebenarnya perlu gitu ya kita jaga gitu, bahwa sebenarnya hidup ini kadang bukan soal benar salah, tapi soal pilihan gitu. Jadi mendingan gitu ya, kan ada yang namanya kaum mendang-mending katanya sekarang ya. Apakah what if saya sebenarnya, jika saya masih terus melanjutkan pilihan saya yang ini gitu misalnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Mudah-mudahan menyesali gitu apa yang terjadi. Nah itulah yang kemudian harus kita jaga gitu ya, bahwa ini adalah pilihan-pilihan gitu, dan pilihan-pilihan inilah sebenarnya akan selalu membuka peluang-peluang apa ya, kebaikan, keberkahan yang selama itu jadi goals kita ketika memilih sesuatu dan pertimbangan kita adalah untuk niatan baik, keberkahan itu insya Allah yang akan tunjukkan bahwa ini loh yang terbaik gitu, bahwa alhamdulillah ya dulu milihnya seperti ini gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan itulah nanti Mbak Vita curhatnya sekian bulan datang. Bener loh Mbak Aska gitu ya, ketika alhamdulillah nih ketika bertahan dengan ini karena berharap bahwa visi inilah yang diperjuangkan, bersyukur gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke arah situ. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau curhat lagi sama Mbak Vita? Masya Allah Mbak Aska, ini keren banget gitu ya, buat kami sendiri tuh banyak banget catatannya gitu ya dari pengalaman mungilmu. Ini aku mau satu pertanyaan lagi deh Mbak. Sampai jam berapa Mbak Aska bisanya nih? Boleh. Monggo. Iya. Ini saya tadi penasaran Mbak, kan di awal itu ya pasti ada pasang surutnya gitu ya, dari mungilmu juga mungkin nggak langsung sebesar ini gitu ya dari awal. Nah kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh mungilmu, dan gimana cara Mbak Aska dan tim mensiasatinya gitu Mbak. Terus di awal tadi sempat penasaran juga, apakah mungilmu itu aktif buat menawarkan proyeknya? Kan tadi kalau kami itu kan tipikalnya ya udah kita berkarya, manfaatin buat diri sendiri dulu gitu ya, baru nanti orang lain bisa merasakan juga gitu. Kayak gitu. Nah kalau mungilmu sendiri, apakah aktif nawarin ke kolaborasi ke luar atau kayak gimana Mbak? Lagi heboh ya Teh Kiran. Jadi pertama tantangan terbesarnya, terus kemudian yang kedua tadi apakah aktif menawarkan ya. Tantangannya banyak. Saya merasa bahwa setiap fase selalu ada tantangannya. Jangan merasa kalau lagi banyak proyek itu nggak ada tantangannya banyak banget juga gitu ya, bahwa kok ternyata
suppliernya kurang nih gitu misalnya, padahal kita udah janjinya seperti ini tanggal segini gitu, terus jadi udah dikejar-kejar gitu. Terus kemudian misalnya contohnya ya, baru rapat hari ini, oke, minta revisi pengajuannya 2 hari lagi ya, kita meeting langsung gitu misalnya. Wah itu bisa lembur-lembur ya, bener-bener ini. Jadi terus kemudian apa ya? Contohnya nih, kan namanya bicara sama perusahaan besar itu kadang-kadang term pembayaran itu lama ya, bukan kayak kalau customer langsung di awal gitu. Kalau dengan itu tuh ada term-term pembayarannya. Padahal jadwal bayar untuk ininya udah duluan gitu. Nah, terus kemudian gimana nih mengakalinya seperti itu. Jadi setiap tahapan pasti ada challenge-nya. Apalagi ketika misalnya saya waktu sedang sibuk-sibuknya kuliah S2 dan S3 ini gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mengatur waktunya gitu. Itulah yang kemudian tantangan-tantangannya gitu ketika kemudian tim-timnya ada yang posisinya penting tapi lagi cuti melahirkan gitu misalnya. Terus ya banyak tantangan-tantangan lain yang dialami, tapi intinya adalah setiap tahap pasti ada tantangannya dan insya Allah akan yang membuka jalannya gitu ya. Jadi di tim Mungilmu itu kebetulan ada yang lulusan fikih dari International Islamic University of Malaysia, IIUM. Dan itu jadi kayak apa ya, ustazahnya Mungilmu gitu. Jadi kadang-kadang suka minta ini. Dan kemudian dari keilmuan beliau gitu ya, kata ini, dari dia mengalami pasang surutnya di Mungilmu, dia bilang gini, insya Allah Kak, aku melihat ada tanda-tanda keberkahan di Mungilmu katanya. Itu tuh kayak bener-bener uplifting words banget gitu. Oh serius, gimana maksudnya gitu? Katanya gini, jadi di antara tanda-tanda keberkahan itu Kak gitu ya, karena dia belajar fikih ya 4 tahun 5 tahun itu di Malaysia itu. Di antara tanda-tanda keberkahan itu Kak, ketika kita mengalami suatu tantangan, Allah yang bukain jalan Kak katanya. Gitu kayak langsung ya Allah, makasih ya, itu bener-bener kayak apa ya? Obat terus gitu. Itu dia ngomongnya kayaknya udah lama, cuma sampai sekarang tuh aku masih ingat gitu. Jadi bahwa yakin banget gitu bahwa kalau keberkahan ini, visi niat kita fisabilillah ini yang dijaga, Allah yang akan buka. Karena kan bertakwalah maka Allah akan membuka jalan dari yang tidak diduga gitu ya. Min haitsu la yahtasib gitu ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Pegang terus itu gitu. Jadi tadi misalnya contohnya ya, pembayaran payment proyek ini masih harusnya belum masuk gitu ya misalnya. Padahal sudah harus ada payment yang lain gitu. Jadi invoice belum masuk, payment yang lain gitu. Karena working capital kan jadi seperti itu gitu. Kadang agak beratnya itu nilainya besar tapi penahanannya itu ada jeda gitu kalau kita bicaranya untuk proyek-proyek nanti gitu ya. Kalau nanti Kifaga udah bekerja sama dengan yang lain, perlu tahu juga gitu. Karena awal Mungilmu nggak tahu juga gitu. Jadi kayak pokoknya wah alhamdulillah dapat proyek gitu, tiba-tiba teng gitu. Kami paymentnya 60 hari ya Kak gitu. Gimana ini? Padahal disuruhnya kan sebelum keringat mengering gitu. Ini keringatnya udah keburu kering, udah keburu basah lagi, keburu kering lagi gitu. Baru masuk paymentnya kan. Jadi tapi memang seperti itu udah biasa gitu ya. Jadi nah itu ada tuh kadang niatan apa ngajuin aja ya gitu ke bank gitu, apa ngajuin aja ya pengajuan banyak loh yang nawarin Mungilmu tuh untuk kemudian financing gitu ya istilahnya, dengan rate sekian per bulannya, per tahunnya, low rate segala macam. Nggak deh, bismillah gitu. Dan ternyata apa yang invoice yang harusnya belum masuk, dan invoice itu kan sebenarnya agak strict ya, maksudnya perusahaan tuh nggak akan masuk lebih cepat dari perkiraan gitu. Karena ya Allah gitu, kayak misalnya baru aja kepikiran bahwa apa cari ya gitu pinjaman dari bank gitu misalnya untuk menutupi saja sampai invoice ini turun gitu misalnya, tiba-tiba bisa cair. Jadi kayak begitu waktu itu terlaksana seperti, dan saya ingat kata-kata tim Mungilmu yang lulusan fikih itu,
kemudian udah nggak pernah ragu lagi. Sampai kemudian mudah-mudahan di tim Kifaga ada hadir tuh rasa nggak ragu lagi gitu, bahwa ketika ini yang kita perjuangkan adalah lillahi ta'ala, Allah yang bukain jalannya gitu, Allah yang akan ngasih. Dan insya Allah, maksudnya keyakinan-keyakinan seperti itu, jadi itulah yang mudah-mudahan akan menjadi menguatkan, bertahan di saat turun dan di saat tinggi gitu. Jadi maksudnya nggak merasa tim itu kuat ketika ya sedang baik-baik saja, sedang enak-enaknya saja, sedang ini gitu. Tapi kemudian kita saling menyemangati, nggak apa-apa, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada apa-apa, ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Maksudnya di tim Mungilmu tuh kayak hasbunallah wa ni'mal wakil tuh berkali-kali sering banget gitu. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah itu kan kayak cukup, bagi Allah itu cukup gitu. Jadi apa yang kemudian kita lakukan saat ini ya, ketika misalnya kok kayak belum ada ujungnya nih gitu kan, kita lagi ngelakuin ini, hasbunallah cukup kok gitu, bagi Allah nanti insya Allah akan dibukakan lagi jalan-jalannya gitu. Dan kemudian penting memang untuk terus brainstorming gitu, jadi kasih aja ide-ide semua, yuk sekarang waktunya kita brainstorming gitu. Semua ide-ide yang punya tulis gitu. Jadi itu sering tuh di tim Mungilmu seperti itu. Jadi tulis pengen bikin apa, pengen ngelakuin apa solusi dari apa misalnya ya contohnya. Jadi kita lagi ada kayak begini nih. Solusinya apa? Rame-rame tulis gitu. Kemudian dipilih yang paling memungkinkan untuk dijalani duluan gitu. Terus apalagi tipe-tipe orang yang berbeda-beda itu baik sebenarnya. Jadi kalau saya itu tipe yang ngawang-ngawang banyak gitu, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Nanti tim yang terutama misalnya bagian yang emang udah biasa kerja corporate, ntar dulu katanya. Ini itu nanti kalau misalnya begini, maka konsekuensinya akan begini. Bertahap dulu aja begini gitu. Oh, oke gitu. Kemudian oke itu tuh yang tadi aku bilang itu goals nanti di akhir aja kok gitu. Jadi penting untuk kemudian terus bermimpi gini. Terus kemudian apakah Mungilmu rajin menawarkan proyek-proyek? Betul gitu. Jadi penting untuk kemudian berlaku dua sisi gitu. Jadi ada sering Mungilmu yang dikontak, ada Mungilmu yang mengajukan ketika ada peluang-peluang gitu. Jadi kita itu kan belajar dari misalnya Siti Hajar radhiyallahu anha ya misalnya. Siti Hajar itu sampai akhir zaman, selama orang masih sa'i, selama orang masih minum air zam-zam, Siti Hajar mendapatkan pahalanya. Ya kan, Masya Allah. Ketika misalnya, contohnya dia hanya berdiam saja menggendong bayinya, mungkin Allah akan berikan air minum gitu. Tapi kan kemudian Siti Hajar berlari gitu kan, dari satu bukit Safa ke Marwah. Dan itu tuh kayak kemudian menjadi penyemangat sampai itu seorang ibu loh gitu ya, bahwa ini Siti Hajar perempuan loh, kita juga perempuan dan terus sa'i. Nah sa'inya kita nih apa gitu. Jadi ketika bahkan belum terlihat apa-apa tapi kita terus sa'i, insya Allah nanti Allah yang akan tunjukkan zam-zamnya kita itu di mana gitu, insya Allah. Dan jadi kadang-kadang kayak merasa nih doa-doa kayak sebenarnya agak nggak masuk akal gitu ya kalau secara hitung-hitungan manusiawi. Aku itu kemarin lulus PhD qualifying exam itu dalam percobaan pertama. Karena satu, background aku bukan di bidang ini. Itu ada tahapan ujian tertulis, kemudian sidang dengan 5 profesor, ya profesor 3 dari dalam universitas, 2 dari luar universitas, sidang terus tanya nggak ada waktu mikir atau nyari kan bukan open book juga ya. Tapi alhamdulillah lulus, satu-satunya lulus di periode kemarin yang baru pertama kali ngambil. Sementara yang 4 yang udah ngambil itu ada yang background-nya memang sebagian besar background-nya dari studi yang linear, hanya 1 yang lulus, 3 DO gitu kan. Jadi kayak ini ibu-ibu kok ini gitu dengan anak 2 gitu bisa lulus PhD ini. Dan sejujurnya bahkan supervisor saya juga agak kaget gitu kan. Sampai akhirnya dia mengatakan tabrik-ler gitu ya, congratulations gitu, alhamdulillah. Dan saya berpikir bahwa mungkin ini doa-doa dari apa yang kita upayakan yang sebenarnya kok kayaknya nggak ada kelihatan hasilnya gitu, tapi kita terus saja meniatkan kebaikan, kemudian
berusaha itu menjadi niatan kita bertawasul, menjadi wasilah gitu, yang seperti pada tahu kan ya kisah 3 orang yang tertutup gua itu ya, tertutup batu besar di gua, yang kemudian ada satu orang yang saya biasanya selalu memberikan susu kepada orang tua, tapi ketika saya pulang orang tua saya sudah tertidur, jadi saya memegangi gelas susu itu sampai mereka bangun di pagi hari gitu kan. Terus ada satu lagi yang jika itu merupakan kebaikan, maka kemudian semoga ini menjadi jalan keluar, kemudian bergeser sedikit batunya. Terus kemudian ada yang menjauhi maksiat dari seorang gadis cantik yang ini bergeser, kemudian bergeser lagi sampai yang dia pegawai yang kemudian memutar uang dari pengusaha yang memutar uang dari pegawainya yang kemarin-kemarin tuh dia nggak minta gaji, tiba-tiba minta gaji, uangnya itu udah dia puter gitu, jadi peternakan yang besar, dan dia ini kemudian akhirnya terbuka gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang misalnya dilakukan di Kifaga itu efeknya mungkin nggak langsung kerasa di Kifaganya doang, tapi dampak dari keberkahannya itu tadi, ziyadatul khair itu bisa di aspek-aspek kita yang lain. Anak-anak sehat, keluarga harmonis, ya kan? Terus kemudian aspek-aspek lain dalam kehidupan. Itu ternyata mungkin saja itu kebarokahan dari apa yang kita lakukan, kemudian itu menjadi wasilah dari kebaikan yang kita dapatkan di sisi lain. Kurang lebih. Masya Allah, ini kayaknya masih banyak yang pengen ditanyain nih ke Mbak Aska, pengen digali ya teman-teman ya, seru banget bahasannya. Tapi ini Mbak, di bagian tempat kayaknya udah azan maghrib di Indonesia gitu ya, di teman-teman juga mungkin udah ada yang maghrib ya. Nah mungkin sesi sore hari ini kita cukupkan dulu ya Mbak ya. Kalau di IP itu ada namanya HEE Mbak, High Energy Ending, lagi greget-gregetnya gitu. Masya Allah. Info banyak gitu. Waktunya udah habis. Dan ada kesempatan lagi, diskusi lagi, jumpa lagi dengan senang hati, insya Allah selama waktu mengizinkan dengan senang hati. Kemarin mohon maaf sama Mbak Evita, agak lama ya dari ngundangnya, kapan baru luang sekarang. Alhamdulillah senang bisa berjumpa. Sangat welcome jika ada yang ingin ditanyakan, dan satu lagi adalah kadang-kadang orang itu begitu ya. Ibu saya itu sebentar lagi insya Allah menjadi profesor di Kesehatan Masyarakat UI ya, di Universitas Indonesia. Sekarang ASOK Associate Professor. Saya itu memang ya tumbuh dengan melihat ibu saya gitu. Jadi kadang tuh dulu ngajar tuh saya diajak gitu. Terus kemudian melihat bagaimana ketika adik saya yang bungsu itu udah mulai masuk SD, ibu saya langsung daftar S2 gitu. Karena kan itu anak saya udah pada sekolah semua lagi, saya sekolah lagi gitu. Jadi kemudian saya melihat bahwa ya sosok ibu itu menjadi panutan gitu. Jadi insya Allah niatkan juga gitu bahwa apa yang kemudian dikerjakan sekarang adalah selain kita punya visi besar ini untuk diri kita juga sedang membangun generasi untuk anak-anak kita menjadi contoh gitu ya, bahwa mereka melihat ibunya ini orang yang terus menyibukkan diri dengan kebaikan, dan itulah adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita titipkan kepada anak-anak, ilmu dan tauladan gitu. Karena saya selalu bilang bahwa investasi terbesar itu ilmu gitu. Makanya kenapa terus belajar, ibu saya juga pakai MPS 3 segala macam ya, semua adik-adik saya juga lanjut sekolah apa karena ilmu gitu. Kami itu bukan tipe yang peduli dengan penampilan fisik, dengan branding, enggak gitu. Kalau di keluarga kami itu alhamdulillah ya, keluarga besar itu memang ya menyibukkan diri bahwa keluarga itu memang tempat pulang dengan nyaman, dengan ini, kemudian ya menjadi saling ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua apa yang dilakukan ini insya Allah ibu-ibu pembaharu, ibu-ibu Kifaga ini kelak menjadi tauladan terbaik kita insya Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Aska, ini Masya Allah, mudah-mudahan mohon maaf kalau ada salah-salah ya Mbak ya, insya Allah. Doa terbaik yang sama untuk semua, insya Allah. Saya izin pamit juga mau zuhur. Mbak, kita foto dulu ya Mbak ya. Boleh. Tangan dulu nih. Ini Mbak Evita udah bisa ya, tadi katanya kendala sinyal nih, alhamdulillah. Mbak Ria mau minta tolong ya Mbak. Langsung abah aja Mbak Ria.
3, 2, 1. Lagi ya? Oke, Oke, sekali ulang lagi, ya. Mbak. Ini nggak bisa di timer. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Nggak Yang kerasa ini ya, satu mau tangan. lagi ya? Kurang banyak ya? Ayo, lagi. Ayo sekali lagi pakai ini gitu Kan ya. satu tangan masih bisa jarinya. 1, 2, 3. Oke, masuk. Terima Makasih kasih. semuanya. Udah maghrib ya. Insya Ya, Allah jumpa makasih lagi banyak, Mbak Mbak Evita. Aska. Makasih Semua. Mbak Aska. Ini Heria. mudah-mudahan Terima kasih banyak, ada Mbak. kesempatan buat collab ya sama Mung Ilmu kalau berkenan. Boleh berkenan dengan senang hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Show.